Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Aidil ayat. Alhamdulillah. Alladhi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Alhamdulillah. Alladhi hadana li hadha ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Alhamdulillah alladhi ja'alana min ummati Muhammad. Alhamdulillah alladhi ja'alana min al-aidin faizin wal maqbulin insyaallah bi ja'i sayyidil mursalin. Wassalatu wassalam ala habibina syafi'ina qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa junudi ansar yaumiddin. Salatan wa salaman na'manu bihima ma ahibbatina min kulli makhuf wa mahdzur fi dunya wa yaumin nusyur. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini min yaumina hadha ila yaumil qudum ala al-fardis samad. Amma ba'd. Hadaratil muhtaramin, para kiai, para alim, para habaib ingkang kula hormati, para pejabat, para tamu undangan, para santri, kaum muslimin muslimat ingkang kula hormati lan wajib kula tresnani. Sajane wau mun cekap sedaya, pertama kula mirengaken Kiai Haji Abdul Hakim mun menceritakan tentang niat, dilanjut Pak Asif cerita tentang apa tadi yang kaitannya dengan ru'yat ada apa, diteruskan kali Al-Mukarram Kiai Romo Kiai Zudi Hariri sedaya sakjane pun tekap ya. Kula niki sifate mung kangge napa nggih istiqomah mawon. Setiap malam apa ini, malam Senin Kliwon adalah pengajian, maka saya ikut bicara bukan karena tadi belum cukup, sudah sangat cukup. Saya takut nanti berlebihan salah, tapi saya sifatnya di sini hanya istiqamah. Hadirin ingkang kula mulyakaken, tembe mawon Kiai Zudi Hariri nerangaken pinten-pinten wau nerangaken niat ya, niat Kiai Abdul Hakim niat. Memang semuanya dari niat ya. Banyak orang yang kelihatannya ibadah padahal maksiat gara-gara salah niat. Kam min amalid dunya tasiru amal al-akhirah bi husnin niyah wa kam min amalil akhirah tasiru amal ad-dunya bi su'in niyah. Jadi banyak amal-amal yang nampaknya amal dunia tapi menjadi amal akhirat sebab bagusnya niat, dan banyak lagi amal-amal akhirat menjadi amal dunia sebab buruknya niat. Mohon bagi yang sudah merasa alim untuk keluar dari tempat ini. Ya, yang merasa sudah alim tidak usah duduk di sini. Sebabnya saya akan ngomong untuk yang merasa bodoh. Nah, itu kalau cerita hadis terlalu panjang, tidak perlu cerita hadis. Tadi sudah penuh, sudah lengkap. Air, ukuran gelas seseorang, ukuran akal, ukuran hati, ukuran nafsu, ukuran kekuatan hafalan, ukuran apa saja, setiap orang nampaknya sama tapi beda-beda. Ada yang mampu menghafal kutubus sittah itu dengan lancar. Bahkan seorang wanita saya temui di Suriah, di negara Suriah sana yang sekarang lagi ada perang. Itu anak perempuan umurnya 18, waktu itu 18 ya, sudah hafal kutubus sittah, Bukhari, Muslim, Abi Jamrah, Muslim, Tirmidzi, Abi Dawud, terus Nasai. Itu hafal, betul-betul hafal. Bahkan mereka jumlahnya bukan satu, ada sekitar 600 putri yang hafal semacam itu, bahkan siap untuk dites. Itu kekuatan hafalan. Sudah, itu positif. Itu positif. Ada lagi yang kuat hayalan. Menghayalnya terlalu kuat, yaitu para penyanyi-penyanyi. Menghayal, mengeluarkan lagu-lagu cinta dan seterusnya. Itu khoyal. Yang akhirnya kalau siapa saja yang mengikuti akan menjadi zulumat. Terus
Ada yang kuat nafsunya, sudah punya istri 4 masih saja jajan di luar. Itu kuat tapi nafsunya. Ada yang kuat nafsu dari sisi yang lain. Setiap waktu itu kalau ngaji atau duduk, orang ngrasani wong iku koyo durung ibadah. Ngrasani wong terus lungguh ngelek ke wong apa terus. Kayak itu adalah apa suatu hal yang luar biasa. Koyo wong gatel ora garuk-garuk. Rasane koyo nek orang ngrasani wong iku ngono. Ada lagi yang memang sukanya berantem sampai mencari ilmu. Maaf aja nih ya saya cerita, dari Sabang sampai Merauke, ilmu silat yang model apa, sakti yang model apa dia punya. Sampai sekarang umurnya udah 72, itu masih mencari guru yang sakti, padahal dia sudah luar biasa. Bahkan di depan saya itu junjung truk kontainer dijunjung. Kulo nek sing kados niki kita biasa niki. Ngeten. Kulo seumur urip iki ngimpi wa temenan, sampai tak ambil foto sama saya. Nang HP-nya ada itu. Sebentar. Ya udah nanti lah. Heran. Tapi iki temenan apa? Iya tenan. Allahu Akbar. Artinya diberi kekuatan-kekuatan yang lain. Lah, saya mau tanya, kekuatan sampean itu dari sisi mana yang positif? Sebabnya ada orang bodoh, tapi dia punya kekuatan iman yang luar biasa. Itu di Pakistan, saya lupa namanya. Itu cerita kepada saya, orang Indonesia, adiknya Haji Fudoli. Haji Fudoli itu yang punya ini, Travel Atria, yang biasa ngangkatin haji loh, orang umroh. Itu adik iparnya, orang Jogja. Itu akrab dengan temannya orang Pakistan. Itu kuat imannya. Saking kuat imannya itu gini, pernah satu saat dia itu kesalahan, jadi nabuh petasan waktu lebaran, itu petasannya nggak naik ke atas, tapi di situ, jadi pahamnya dia ini mau naik, loh kok orang naik, dia lari, loh melayu, lah di situ ada sapi, kebledukan, sapinya mati, duar, yang sapi orang mercon jawab, pahamnya orang apa-apa wis dar mati itu sapi. Lah yang punya kebetulan non muslim bilang minta ini harus dihidupkan, saya nggak minta diganti, pripun jobi diganti uang nggak mau, piyambake nangis. Iku sapine ditutupi di apa namanya, disukani kain, digotong ke tiang pinten, dia teng musola sholat, habis itu nangis nang Allah Taala, ya Allah, sampai nangis lagi, jengker nang Allah Taala, nangis. Awit sore wis sholat isya ada apa maghrib bisa sampai menjelang subuh niku kesin jengker ngene. Belum adzan subuh iku sapi tangi hidup lagi. Subhanallah, itu kekuatan apa? Iman. Terus yang ajib lagi dari kekuatan iman beliau, setiap orang itu senang sama orang, ada wanita ya, wanita ini pelacur umpama, cantik, dia senang, itu orang itu bisa taubat, nangis, bisa jadi ngaji dan bisa nurut baca Quran, bahkan hafal Quran. Kok iso ngono kekuatannya tuh? Lah kira-kira kita ini punya kekuatan yang seperti apa? Kehebatan apa? Saya pernah lihat juga ada namanya Habib, orang Palembang, bangsanya kalau nggak salah Al-Munawwar. Itu baca sholawat, diceritani sama orang tuanya, Nabi itu begini, Nabi begini, lagi Habib kiai pada cerita Nabi begini, dia melongo, rindu sama Nabi, rindu yang banget sampai pingsan. Kalau ada orang menyebutkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, dia pingsan. Lah di dalam pingsan itu sering ketemu Nabi sampai dia umurnya baligh. Setelah baligh itu jarang ketemu, nangis, ya Rasulullah kenapa saya jarang ketemu? Hanya sering ketemu, bahkan yaqadhatan, lama-laman. Itu pangkat kekuatan cinta. Lah kita punya kekuatan apa? Mungkin kita suruh ngaji aja ngantuk, saking kekuatannya tidak ada. Ibarat baterai low,
Iya, sudah lobet. Waduh, ngini. Yo nek lobet sik mending error. Lha iki ngomong, iki dibel ngomong dhewe. Wah, iki error iki. Nah, error. Bon, kembali lagi. Insyaallah kita enggak error insyaallah. Minal aidin wal faizin. Kullu am wa antum bi khair insyaallah. Maaf saya memang sipil, tapi casingnya yang sipil ya. Tapi dalamnya mestinya militer saya nih ya. Ini ada tentara ini. Iya. Ini tentara ini insyaallah ya dalamnya masih militer insyaallah. Kalau saya memang jiwanya mau begitu. Tadi Ki Zudi Hariri cerita apa? Cerita Salafi. Cerita apa? Itu orang Salafi kalau ngomong sama saya bilang, "Sini kumpulkan utekmu dikumpulno kabeh ngadepi aku kene. Nek kalah tugelen guluku." Iya. Wong saya sudah tahu mereka tuh goblok semua, goblok. Iya, sok pinter aja, tak gerus mati. Enggak gitu. Orang payu. Ya, itu PKI pengacau kiai internasional. Ya saya pernah itu pengajian di sana, markasnya Wahabi loh markasnya. Saya ngomong, kalau ada orang mengatakan menghormati tetangga itu haram atau bid'ah, menghormati orang tua bid'ah, orang tua itu manusia biasa, tetangga manusia biasa, tidak perlu dihormati. Menghormati itu bid'ah. Menurut sampean itu orang sarap, waras, apa orang gila itu? Lah kalau menghormati tangga aja dilarang, itu sudah dikatakan oleh masyarakat orang gila. Apalagi menghormati Nabi kok dilarang. Ini liane super gila ndak ada ini. Ya ini rajane wong edan, saya bilang gitu. Lah kalau orang gila nggak perlu diajak bicara, makanya kumpulkan saja, kasih bom, selesai. Nggak usah dijawab, ngomong orang edan. Maafi muskil ya nih. Ya maafi faedah. Tidak ada untungnya, tidak ada faedahnya. Iya. Sampean merayu kepada seseorang. Orang itu punya suami Nabi Yusuf. Loh, sampean kok ngerayu sing potongane? Masya Allah. Ya sedulure mandrah paling. Ya kelasnya kelas ngono. Lah perempuan ini melihat Nabi Yusuf kayak apa sih, punya suami seperti Nabi Yusuf? Apalagi kaya, beliau juga raja, gantengnya seperti itu, Nabi lagi. Lah sampean jatuh cinta sama perempuan ini yang punya suami itu. Sampean ngomong, ya nggak direwes. Dibilang, kamu ini lagi orang gila Pak, ya gitu, nggak direwes lah. Sampean ngomong kayak apa? Nggak direken. Lah begitu pula kalau orang sudah menganggap bahwa Wahabi itu dianggap paling hebat, ini paling perasaan mereka, ya sampai ngomong sampai lambene jebir, orang bakal nurut. Wong tidak ada niat untuk mau ikut, tidak ada. Pernah ada yang datang kepada saya menanyakan tentang talqin. Mosok wong turu ae dijak ngomong ora krungu, mosok wis mati dijak ngomong. Dia ngomong nggak seniku. Coba, itu kan saya bilang, kamu ini apanya Abu Jahal Mas? Saya gitu. Loh, kok Abu Jahal? Nabi pernah bertanya kok. Nabi sendiri salam enggak sama ahli kubur? Salam enggak? Nabi itu memerintahkan kita kalau lewat di kuburan kaum muslimin, suruh salam kepada mereka. Assalamualaikum ya ahli diyar, assalamualaikum ya ahli kubur muslim-muslimat. Salam. Ya ada beberapa salam lah caranya yang Nabi ajarkan kepada ahli kubur. Lah kalau itu dianggap, itu berarti Nabi mengajarkan kita menjadi orang gila semua dong. Kalau mereka nggak dengar. Bahkan sahabat pernah bertanya, apa mereka dengar ya Rasulullah? Mereka benar, mereka tuh dengar. Itu yang dawuh Nabi. Lah kalau yang dawuh Nabi kamu anggap gila, berarti Nabi ini ngajari kita jadi orang gila semua. Agama Islam jadi agamanya orang gila, saya bilang gitu. Oh, PKI saya bilang. Oh, antem ikon. Lah saya, waduh ini orang belum pernah di slender itu bang. Hah? Belum pernah. Lah ya. Terus ada orang mendengarkan suara Nabi Daud, indah yang luar biasa, indah sampai pingsan. Itu wajar, karena apa? Nabi Daud suaranya indah. Terus mengapa dia kok bisa pingsan? Ya karena dengar.
Tapi orang itu nggak dengar. Nabi Dawud baca Zabur enak banget, wong iki wong budek, yo ngene tok plonga. Ya sama saja. Jadi mereka orang Wahabi, ada ulama wali-wali pada gitu, dia nggak dengar apa sih ini gimana nyalah-nyalahkan, ya maklum sebab terkena penyakit summum bukmun umyun bahum la yaqilun. Ndak usah kita ora usah ngrasani lah wong-wong edan, ora usah dirasani. Ora ono untunge ngrasani wong edan. Kita ngrasani wong waras bae wis. Iya. Saiki ngrasani wong waras, dirasani supaya waras. Ngrasani sapa? Yang ngrasani awake dhewe. Sekarang kita ukur, kita ini sholatnya seperti siapa? Pernah ada teman saya namanya Abdul Qadir, orang Comal, punya anaknya mondok di daerahnya ini, siapa itu yang dulu ada main bola itu, siapa itu yang hitam itu, kulit hitam, siapa namanya? Nelson Mandela. Negaranya namanya apa? Afrika Selatan ya, di Johannesburg di sana. Orang ngandel merono dewi. Lah itu di Johannesburg itu, di situ ada pondok pesantren Ahlus Sunnah wal Jamaah, luar biasa. Lah Abdul Qadir iki anake mondok teng mriku. Setelah mondok di sana udah ditanya, "Ente ala madhhabiman? Ala madhhabiman anta?" Ngikuti madhab sapa kowe? Syafi'i. Apal Quran ndak sampean? Ora, dudu Syafi'i. Nek Syafi'i temenan, Syafi'i apal Quran, nek gak berarti dudu Syafi'i sampean. Sampean apal kitab iki? Ora, dudu Syafi'i. Syafi'i apal iki. Ente ala madhab Syafi'i? Ngikuti Syafi'i? Ikuti apal Quran. Nek durung ojo ngaku-ngaku Syafi'i. Ente mudda'i Syafi'iyah, mengaku bangsa Syafi'i, mudda'i Syafi'i. Ente pengaku saja. Lah Indonesia ini ngaku Islam ditakoni syahadat ora paham. Indonesia lo ya. Tapi Indonesia sing ndi wallahu alam bisawab. Ya ono wonge mesti. Ditakoni madhab Syafi'i, Imam Syafi'i wong endi? Cirebon ta? Ora paham. Coba rukune salat piro? Wallahu alam bisawab. Aku ora mondok. Rukune nikah piro? Wallahu alam. Waduh. Nek umbah-umbah sing bener priye, sing ngilangke najis iki pripun? Wallahu a'lam. Nek salaman sing batal kaya salat ana pira? Wallahu a'lam. Lho iku maca Syafi'i. Syafi'i endi? Aku bingung apa Syafi'i Ma'arif. Wallahi, itu Indonesia Raya. Iya, jadi kita ini lucu. Lah kalau tentara ngaku tentara, komandannya siapa? Enggak punya komandan, Pak. Loh, terus kamu itu kesatuannya mah? Enggak ada, sendirian aja enggak ada. Enggak, dulu daftarnya di mana? Ya semau saya lah, pengen di mana daftar pokoknya ya. Loh, iki wong gendeng iki mesti. Demek ngene, waduh. Lah pasti kalau kamu tentara, pangkatmu apa? Tugasmu di mana? Dulunya ceritanya jadi daftarnya lewat Akmil, Akademi Militer, Akabri lah, atau Secapa atau yang lain-lain. Ya, Secapa itu apa? Enggak tahu. Akmil itu apa? Enggak tahu. Loh, sampean dulu kepengen aja lah. Akhirnya saya bilang sama temen yang punya baju tentara lah, tolong beli. Saya sudah pokoknya ya bikin atribut semua. Loh, itu duduk tentara, gadungan kon niku. Lah artinya seorang muslim enggak boleh gadungan, harus punya guru. Al-Imam Al-Allamah Dunya Habib Abdurrahman bin Abdullah bin Faqih mengatakan, "Man lam yakun syaikhuhu dan dalila fa syaikhuhu syaitanu fil khayali." Tidak boleh tanpa guru, harus ada guru. Lah, mari kita niat bersama-sama pengajian ini kita buka, semoga Allah Ta'ala membuka hati kita. Bismillahirrahmanirrahim. Kita niat pengajian ini dibuka, dan Allah Ta'ala, kita harapkan Allah Ta'ala membuka hati kita semua, futuhal arifin Allahumma, dan dibuka semua pintu kebaikan-kebaikan dibuka oleh Allah, dan menutup semua pintu keburukan-keburukan untuk kita, untuk keluarga kita, anak kita, saudara kita semua, amin ya rabbal alamin. Terus kita baca, kita buka dengan bismillah, sebab gini ya Pak ya, terkadang kita ini kan ada itu, setiap kitab ini dibuka kan bismillah, pertama bismillah, sebab didasarkan oleh hadis kullu amrin dhibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqta'ab dar ajdam.
Jadi semua perkara yang punya dzibal, ini wigati, hal yang sangat penting, dianggap agung, dianggap mulia, yuhtamu bihi syar'an, itu kalau tidak diawali, didasari oleh bismillahirrahmanirrahim, bahwa abtar azdam, artinya qalilul barakah, naqisu wa qalilul barakah. Bagaikan hewan yang potong ininya, potong tangannya, ada kebo tapi nggak ada tangannya, nggak ada kupingnya, nggak ada buntutnya, iya, jadi nggak bisa untuk korban. Ungkawannya hewan dengklang. Wa ingkana yatimu wentam mahisan la yatimu ma'nan. Meskipun zahirnya kayaknya sempurna, tidak sempurna. Lah kebanyakan, sekali lagi, kebanyakan kita itu memulai apa saja, kebanyakan loh ya, didasari bukan bismillahirrahmanirrahim. Coba ada orang mau kawin, dasarnya nafsu, jatuh cinta dulu, nafsu dulu, baru menikah. Mau bikin rumah, ya begitu dulu, jadi nafsunya yang soft awal. Ngajar, ya gitu, pengen terkenal, pengen jadi kiai, pengen hebat. Pidatonya semuanya di dasarnya bukan bismillah. Lafalnya bilang bismillah, di hatinya bismil hawa, atas nama nafsu. Ada orang datang ke masjid, ternyata apa? Dia lagi jatuh cinta sama ada wanita, rumahnya di sebelah masjid. Kalau sholat, wah soft awal terus datang. Wong durung adzan, deis morono selungguh ngene, ternyata jatuh cinta. Yang mengajak dia ke masjid bukan cinta dia kepada Allah, tapi cinta kepada sebelah masjid, wanita cantik. Jadi aku datang ke masjid bukan atas nama cinta, bukan atas nama cinta kepada Allah, tapi atas nama cinta kepada fulana. Ada lagi datang ke masjid taklim bukan atas nama cinta kepada Allah dan Rasulnya, atas nama apalah, atas nama apa, atas nama apa, atas nama apa. Lafalnya bilang bismillah, dalam hatinya bukan atas nama Allah, tapi atas nama nggak enak. Untung yo aku orang mangkat ora enak. Atas nama tidak enak saya hadir. Dengan tidak enak saya hadir. Bukan dengan perintah Allah saya hadir. Dengan cinta saya kepada Allah saya hadir. Dengan melaksanakan tugas Allah saya hadir. Bukan dengan tidak enak saya hadir. Dengan jatuh cinta saya hadir. Dengan sumpek hadir. Dengan terpaksa saya hadir. Itu bismil terpaksa wa bismi kulli syai'in masih Allah. Lah kita mulai saat ini, kalau kita mau kumpul kepada istri saya sendiri mau kumpul kepada istri saya niati yang banyak, niat jaga iki sampai yang ngono nek nekani bojone niat sing akeh, kalau perlu minimal 20 niat minimal. Dan saya punya kitabnya itu. Pakai baju ini niat pertama apa? Ittiba' maring Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus niat apa? Akhlak. Coba wonten tiyang mboten nganggo klambi, jare sampean wong sopan apa tidak? Niat saya melaksanakan perintah Allah, suruh bersopan santun, pakai baju fardhu lillahi taala. Berakhlak hukumnya wajib apa tidak? Wajib. Maka saya niatnya berakhlak. Pakai baju dapat pahala wajib. Jadi pakai apa? Diniati yang baik. Minimal itu yo sabodoh-bodohnya 5 niat lah. Lah Indonesia mayoritas diajarkan niat itu nawaitu somawatin, nawaitul wudu'a, usolli fardhal maghribi, yang lain-lain nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi fardhal, yang lain gak diajari. Padahal pakai baju harus diniati, niat. Mau bikin majelis taklim diniati. Pernah ada seorang wali min auliyaillah datang kepada muridnya, ceritanya muridnya iku duwe pondok, santrine akeh. Saking bungae ngundang kiyaine, dipanggil undang, kiainya dihormati. Zaman kuno niku ngangge onta, dikawal, pengawalan akeh. Belum nyampe ke tempat, kira-kira kurang ya kayak dari jalan raya ke sini lah, ya kira-kira kurang 1 kilo lah, masih jauh lagi. Kiyaine mandek, stop, wes sampai mrene bae. Lah muridnya nang kono wis ngenteni, marani kiai monggo ora.
iki kudu dibongkar kabeh pondokmu, dintekke, ratakan dengan tanah, usir semua murid kamu. Loh kepripun Kyai? Kowe niate ora apik. Kenapa? Iki kabeh mambune baseng kabeh, bacin semua. Iki iblis tok iku, syayatin kumpul nang pondok pesantrenmu. Kowe lagi gawe pondok, niatmu apa? Ternyata waktu bikin pondok niatnya pengen dadi kiai, pengen dihormati, pengen akeh muridé, pengen iki. Oh, niatmu ngono. Semua niat kamu itu tidak ada satupun yang ibadah. Adanya maksiat semua. Bongkar dulu semua. Loh, bongkar, bubarkan pengajian. Nanti umumkan lagi setelah saya istikharah. Kiai kuno nggih nurut mulai santri, ini kiai kami sudah gini-gini, ini suruh diratakan dulu dengan tanah dan sampean suruh pulang. Nanti kalau mau buka lagi, nanti kiai yang buka langsung, bukan saya. Barang wiswe kira-kira 2 atau 3 tahun kiainya datang ke sana, langsung kiai ini mulang nang kono karo ngasang napa namanya tongkatnya di cek gitu kan. Di sini tempat ngajinya, terus kiai ini sholat nang kono. Sholat itu lebih dari 1000 rakaat. Setelah sholat 1000 rakaat baru doa-doa, baru ngomong undangan masyarakat kongon ngaji. Aku sing niat, kowe ora niat, sing niat aku bae. Jadi kiainya niatnya berapa? 70.000 niat. Setelah niat selesai, muridnya teko, sing teko paling wong piro? Set itu wong tiang zaman kuno kan mboten kathah. Terus kiai ini mucal tengeriku sampai 41 hari. Setelah itu muridku mulai saiki kowe mulang niate nurut karo guru. Aku makmum nang guru. Neruske aku makmum karo guru ditugasi. Ojo ngaku iki pengajianmu yo, ngaku pengajianku. Kowe mulang. Nggih, mulai gawe. Wis ngaji mulai rintis lagi dari awal. Orang-orang mulai datang lagi, mulai bangun lagi. Itu beda, akhlaknya api-api. Biyen muridé sok-sok petakilan, mulange tauhid tapi nek mlaku koyo paling alim dhewe, koyo pinter dhewe, liyane cilik kabeh. Seakan-akan nang sedonya iku ngontrak dhewe sing duwe. PKI mana iki? Orang mengaji itu ada ini. Ngerti ya? Nek sampean mangan, maaf. Setiap orang makan pasti ono runtae, ono bekase. Lah, bekas itu kudu dicuci. Piring ini suci. Nasi juga bener. Wis mangan ngene, mangan. Iki mulai diarani, wah iki kotor piring, kotor. Iki kotor dibilang kotor, ini pasti. Mulane nek ngaji itu ada sesuatu yang harus dibersih lagi. Orang mengaji tauhid itu nek muridnya orang diawasi temenanan, gurunya orang awasi temenan, ini muridnya ini jangan lupa ya, jadi 3 ini. Kalau enggak jadi kaum Jabariyah, jadi kaum Qadariyah, atau jadi ahlus sunnah. Kalau enggak bisa ngawasi, iki dadi nenek dudu Jabariyah, pasti Qadariyah. Itu pasti. Kalau enggak Jabariyah, pasti Qadariyah. Makanya si guru harus ngawasi, si murid harus sungguh-sungguh, ojo lirak-lirik sampai benar-benar pas, tepat. Itu orang ngaji tauhid. Belum pembersihan hati ada apa, wah pirang-pirang nek diceritake terlalu panjang. Terus orang mengaji fikih, waduh, iku sering bisa nyalah-nyalahke wong ngaji fikih ya ngono padha bae, harus dihalusi lagi tasawuf fikih. Orang ngaji tauhid kasih tasawuf tauhid seperti hikam, itu tasawufnya tauhid. Kalau tasawuf fikih seperti ya bidayah, ihya dan seterusnya, itu harus ada pembersih. Orang ngaji nahwu juga begitu, mesti ono petakile. Ini wah koyo pinter maca kitab ya wis mesti ono ngene ne. Iku kudu diobati. Nek ora diobati ya mulih dadi kiai yo ngene terus. Wis ngono murid yo ngene kabeh. Iya, guru kencing berdiri, murid kencing mencolot. Lari, ya apa? Lah itu pasti seperti itu. Makanya proses itu lama, enggak bisa sekaligus, enggak bisa. Orang mau bangun rumah ya gitu. Pertama kotor kabeh, dak, ya suara popo. Apalagi mau ngedak. Bambu ini rapet. Ya biar aja dulu. Nanti malam-malam sudah
sudah waktunya diambil, mepil, nanti risik. Lah ini yang kemarin dipakai dibilang kotoran, padahal kemarin dibutuhkan, tapi sekarang dibilang runtah. Orang makan nasi megono dibungkus nganggo godhong. Iki godhong iki. Giliran wis mangan iki diarani apa? Runtah. Coba. Nah itu seperti itu. Yang dulunya dianggap top, ternyata setelah selesai, oh ini runtah. Nah itu runtahnya harus dibersihkan. Lah setiap ngaji itu pasti ada sesuatu yang harus kita tahu, itu harus dibersihi supaya jangan sampai ada kotoran-kotoran. Mudah-mudahan mulai malam ini kita membuka pengajian ini dibuka hatinya oleh Allah Ta'ala. Sekali lagi, wasahhihin niyata qabla al-amali fa'ti biha makrunatan bil awwali. Jadi niat yang baik pasti akan menimbulkan kebaikan-kebaikan, dan niat yang buruk pasti akan menimbulkan keburukan. Buktikan saja. Sampean bikin baju niat sing elek, buktikan nanti eleknya teko terus. Nek niat sing apik, insyaallah apike teko terus. Kula gadah rencang wonten, ora usah tak sebut jenenge, engko GR. Barangkali orangnya hadir. Itu bikin rumah kecil. Niate muga-muga iki kanggo habaib padha teko, padha rawuh mrene. Niate kamar iku nggo ngormati apa? Habaib. Sampai hari ini orang tahu kosong Habib nang omahe. Habib iki, nanti Habib Bakir, nanti Habib Abdul Qadir di Jakarta, nanti terusan Habib siapa? Dari zaman dulu sudah isinya Habib toh. Sampai Habib Ahmad itu ramane Habib Bakir, rawuh mriku. Heran, ono apa nek Habib pertama, bapak kula niku sanjange aku muga-muga iki nggo ngormati Habib. Sing rawuh Habib terus. Coba. Itu awal. Makanya waktu mau kumpul sama istrinya, pertama diniati, aku pengen ngakeh ke umat Muhammad. Ya, gue nyelamat ke saking zina, kanggo iki. Insya Allah anaknya jadi wali insya Allah. Terus nek lagi kumpul karo bojo, ojo eling bintang film, kok akhlaknya kaya bintang film. Nek sampein elingnya sopo? Elingnya umpama sopo bintang film saya kira aku rapal masalah. Ya kalau dulu saya agak apal-apal, sekarang enggak lah. Ngapalin gitu, ngapalin Fathul Mu'in kangelan. Nanti kalau sampean ingatnya orang soleh, anaknya sampean insya Allah jadi orang soleh. Nek sampean kalau zikir dengan Allah Ta'ala, la ilaha illallah, kumpul karo bojone, ojo meneh, karo kumpul karo illallah, la ilaha illallah. Ya orang ngono ora, nangati tok, nangati. Tapi atine eling, ya Allah, kabeh sing Gusti Allah Gusti. Atine ya Allah, muga-muga lamun dadi lari dadi sing soleh. Itu nanti anaknya akan jadi orang soleh. Di samping itu ada khasiat yang lain. Karena ku inget anak Allah Ta'ala, sing biasanya 2 menit wis metu iki sampai 10 menit durung. Itu khasiat yang lain ya, itu khasiat yang lain. Boleh dicoba nanti malam. Ba'da ta'lim ya. Nah. Lah, kembali lagi niat. Jadi segala sesuatu tergantung nih. Coba sampean cukur kumis niatnya apa? Niatnya action riak, isinya maksiat terus. Jadi selama ada kumis kamu dihukumi maksiat. Kumismu mlaku mrono maksiat, sebab niatmu gaya-gaya. Niatnya apa? Apa yo niatnya? Yo dicukur, dirapihke niatnya apa? Cukur niatnya melu Kanjeng Nabi nyukur. Riwayat Imam Syafi'i, kumis Kanjeng Nabi terus wonten tipis. Jadi kita tipisi ngikuti Kanjeng Nabi. Jenggote rada tuwa titik tapi ora kenemenen. Nek kan ngene siji, engko diarani Islam jenggot. Ya ana terus, ya kaya bandot. Enggak apa-apa. Tapi menurut Imam Ahmad, sunnahnya katanya yang dipotong ininya habis, ininya butuh. Terserah. Jadi karena ada hadis yang riwayat dari Imam Syafi'i katanya kumisnya butuh, cuman tipis, dari Imam Ahmad cukur, jadi sampean gampang. Nek cukur ya melu sunnah karena melu apa? Hadis sing diriwayatkan Imam Ahmad. Barang sampean kok ngingu kumis niate hadis sing melu sing dikeluarkan oleh Imam Syafi'i. Dadi ngingu kumise entuk ganjaran. Nek yo sok aku ora niat sing Gusti Allah ngingu kumis. Ora tak niati apa-apa, ya padha karo kucing. Lho kucing yo ditakoni kowe niat ya ora aku wis metu kumis awit biyen ya khalas. Dari kecil udah kumisan ya kucing itu. Nah,
kembali lagi ke pembukaan pengajian, mudah-mudahan dibuka dengan bismillah, insyaallah hasilnya man asyraqat bidayatuh asyraqat nihayatuh. Mudah-mudahan dibuka dengan anwar, dengan bismillah, dengan kita bersandar kepada Allah, dengan ala man wa as-salafun as-salihun, ala man nabi fi ummati. Insyaallah semuanya akan menjadi baik dan berakibat yang baik. Semua yang diomongkan insyaallah bermakna yang baik semua. Amin ya rabbal alamin. Sekian saya kira cukup. Selanjutnya talqin dzikir Habib. Antum mau kalam? Ada? Enggak. Mari kita akhiri dengan talqin dzikir. Kula nyuwun ngapunten nggih. Kula wau sanjang agak kasar, barangkali saya punya salah dengan sampean dan saya yakin ada salah. Mumpung ini kiriati, kula nyuwun ngapunten minal aidin wal faizin. Panjenengan ampunten nggih. Alhamdulillah panjenengan ngapunten datang kula, itu melebihi dari ratusan juta rupiah sampean berikan kepada saya. Sebenarnya kalau sampean tidak memaafkan, saya di akhirat dipendungi. Nah begitu pula bagi sampean yang telah memaafkan, saya maafkan, barangkali punya salah dengan saya. Kalau tidak punya ya kebenaran Gus. Iya, mudah-mudahan kita semua kelebu minal aidin. Ngerti aidin? Orang yang dikembalikan lagi suci seperti bayi. Wal faizin, wong sing bejo kabeh entuk ridhone Gusti. Amin ya rabbal alamin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalu ma qultuhu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatun thayyibatun haqqun ala nahya wa mudallu. Ini nanti doa Habib, saya hanya akan menyampaikan hadis dulu, satu hadis ini biar ingat. Nabi dawuh, taraktu fikum amrain ma in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di abada, kitab Allah wa itrati ahli baiti. Kitab Allah wa itrati ahli baiti. Jadi aku tinggalkan kamu sekalian wahai umat dua perkara. Kalau kamu berpegang teguh dengan itu, tidak akan tersesat setelah aku tidak ada, kata Nabi, yaitu kitab Allah, kitabnya Allah, wa itrati ahli baiti, dan dzurriyyahnya Rasulullah SAW, itrah. Nah, ini perlu diketahui. Allah Ta'ala, Nabi mengatakan kitab Allah. Kalau sudah mengatakan kitab Allah, itu sampean harus tahu, lafal kitab Allah itu kandungan artinya dahsyat. Sebabnya di dalam kitab Allah itu ada amar nahi wa'id khabar istikhbar. Di situ cerita tentang hukum, di situ cerita tentang segala sesuatu, pahala dan seterusnya, ancaman dan seterusnya. Kitab Allah. Dan mau tidak mau, yang kalau sudah bercerita kitab Allah, mesti tidak akan bisa Anda paham kitab Allah kecuali Anda ngaji kepada ulama. Kalau tidak mendekati ulama, tidak ngaji, kamu tidak bisa berpegang kitab Allah. Apalagi berpegang kepada itrati ahli baiti, terlalu jauh. Kalau sudah baca kitabnya aja sudah nggak bisa, memahami artinya sudah nggak bisa, apalagi berpegang teguh, apalagi paham, apalagi mengikuti dzurriyyahnya Rasul. Tidak mungkin. Untuk itu saya sampaikan kepada semua umat Islam yang hadir maupun yang tidak hadir, sampaikan supaya berpegang teguh, itu wasiat. Jadi kalau kita lepas kitab Allah pasti sesat. Jadi angger wong orang ngaji sesat. Kamu tidak tahu tauhid, tidak ngaji tauhid, sesat. Kamu tidak tahu fikih, tidak ngaji fikih, sesat. Siapa yang mau sesat? Gampang, orang usah ngaji. Tidak usah dekat dengan ulama, tidak usah dekat dengan orang soleh, pasti sesat. Jadi aliran sesat itu siapa saja yang menjauh dari ulama dan soleh itu sesat. Sebab tidak bisa berpegang teguh dengan kitab Allah. Jelas? Ya, mudah-mudahan manfaat. Sekarang habis doa. Rabbana fa'na bima 'allamtana.